Hari ini kita mau ngapain ke MK nih? Tadi kita masukin alat bukti, Dok. Alat bukti tambahan, gitu. Alat bukti apa perkaranya? Perkara tentang kejaksaan. Jadi perkara nomor 37 tahun 2023 tentang pengujian undang-undang kejaksaan yang sebelumnya sudah dikabulkan, tapi karena dalam amar putusan tidak tegas menyatakan retroaktif berlaku surut, sehingga dari 147 jaksa yang diberhentikan akibat pasal yang diuji itu hanya 25 jaksa yang diaktifkan kembali. Karena putusan itu dianggap tidak berlaku surut, sehingga yang dihitung adalah jaksa yang diberhentikan pasca putusan selah dan putusan akhir. Nah, akhirnya kita uji lagi nih. Kita uji lagi karena apa? Karena putusan yang sebelumnya itu memaknai pasal 40A itu tidak berlaku surut akhirnya di dalam amar putusannya. Padahal di pertimbangan hukumnya berlaku surut. Gitu, jadi nggak tegas. Nah, makanya kita masukkan tambahan alat bukti untuk membuktikan bahwa putusan MK itu bisa berlaku surut dan sudah ada putusannya gitu. Jadi putusannya itu putusan nomor 110, 111, 112, 113 tahun 2009 tentang pengujian undang-undang pemilu waktu itu. Gitu. Iya. Nah, dalam putusan itu MK beralasan, MK mengatakan dalam alasannya itu jika putusan tersebut diberlakukan secara prospektus atau ke depan atau tidak retroaktif, maka akan gagal mencapai perlindungan konstitusional warga negara, gitu. Nah, jadi putusan itu tujuannya untuk membuktikan bahwa walaupun secara teoritis dan normatif putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat retroaktif, namun bukan berarti MK tidak bisa memberikan putusan retroaktif, karena terdapat pengecualian-pengecualian atas larangan retroaktif tersebut, antara lain alasan perlindungan HAM, alasan keadilan substantif, dan alasan diskresi dari hakim. Nah, oleh karenanya hakim itu dapat saja memberikan sifat retroaktif terhadap suatu putusan yang dimuat secara tegas dalam amar putusan. Jadi harus dimuat tegas dalam amar putusan, nggak bisa hanya di pertimbangan hukum. Takutnya nanti ya seperti yang kejadian kemarin, Jaksa Agung akhirnya memaknai putusan itu tidak berlaku surut, padahal di pertimbangan hukumnya sudah jelas berlaku surut, gitu untuk semua jaksa. Tapi karena dimaknai dalam amar tidak tegas, maka akhirnya Jaksa Agung hanya mengaktifkan jaksa yang diberhentikan setelah putusan MK. Gitu. Jadi memang harus tegas dalam amar putusan, tujuannya supaya tidak terjadi multitafsir. Gitu. Oke.